Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 27. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mad tabi'i karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya, ta yang dhammah kita panjangkan 2 harokat. Tulijul lai alla, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena ini lam tasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya adalah huruf lam lagi. Al-lai, lai ada huruf lin. Karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. An-naila fi, kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i. Karena huruf ini sebetulnya adalah huruf mad yaitu ya sukun. Ya sukun sebelumnya kasrah, maka mad tabi'i bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Sedangkan kalau wasol atau melanjutkan bacaan, mad tabi'inya gugur, fi-nya dibaca pendek, langsung masuk ke nun. Fin nahari. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah huruf madnya, yang ini ya sukun. Huruf sukun kedua ada di nun ya. Jadi ini sebetulnya terdiri dari nun sukun dan nun fathah. Maka dilepaslah huruf sukun yang pertama yang nempel di fi. Maka fi tidak punya pemanjang kalau wasol, pendek. Finna, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya ini jangan dibaca lewat, langsung ke nun masukkan. Finna, ada gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Finnaha, ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan haknya 2 harokat. Finnahari, ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena ra barisnya di bawah kasrah. Maka bacanya tipis, lidah datar. Finnahari wa tu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikan taknya adalah dipanjangkan 2 harokat. Wa tulijun nahara. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya ini tidak perlu dibaca, masukkan langsung dari jim ke nun. Wa tulijunna. Kemudian di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat dengungannya. Wa tulijunna ha mad tabi'i karena ada alif
sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. An-nahara, ra dibunyikan secara tafkhim karena hurufnya berbaris fathah ya. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. An-nahara fi kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi ini ya sukun ya. Dibacanya panjang 2 harokat kalau berhenti saja. Sedangkan kalau nggak berhenti beda lagi bacanya, fi-nya pendek, langsung masuk ke lam. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa kok jadi pendek? Jadi karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama huruf madnya ya sukun, huruf sukun kedua adalah lam sukun ya. Karena lam tasydid sebetulnya terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Maka kalau wasol fi-nya pendek. Filai alla ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam lagi? Karena kalau ada lam tasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam. Fil lail. Kalau kita berhenti di sini, hukumnya adalah madlin. Karena ada huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya adalah ya sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya lam. Maka kalau berhenti ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. Nah di sini tadi kalau berhenti madlin, kalau tidak berhenti hukumnya tetap huruf lin ya. Jadi bacanya cukup dilembutkan ya sukun sebelumnya fathah. Jadi ini fil laili, kalau tidak berhenti pendek. Fil laili wa tukhri. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena barisnya kasrah. Maka bacanya tipis, lidah datar. Wa tukhrijul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu ha. Maka lamnya baca dengan jelas. Al-hayya. Ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini bukan idgham bi gunnah. Ya ini cukup dibaca dengan naber. Jadi kita tekan ke makhraj huruf ya, naikkan intonasinya sedikit. Wa tukhrijul hayya minal. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun ini dibaca dengan jelas. Minal mayyiti. Kemudian ya ini juga dibaca dengan naber, ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun ya. Jadi jangan ditahan, cukup ditekan. Minal mayyiti wa tukhriju. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena ra berbaris kasrah. Maka bacanya tipis, lidah datar. Wa tukhrijul. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun ini dibaca dengan jelas. Al-mayyita. Sama ini ya tasydid sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita cukup pakai nabar, agak dihentak sedikit. Wa tukhrijul mayyita minal. Kemudian ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu ha, maka lamnya dibaca jelas. Minal hayy. Nah, ya tasydid sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita bacanya cukup pakai nabar ya, berhenti ataupun wasal. Ya, jadi ini agak dibentak dikit. Minal hayy.
Hai. Tekan ke makhraj huruf ya. Oke, tadi kita sampai di sini. Tadi berhenti, nggak berhenti pun sama ya, pakai nabar. Minal hayyi wa taru. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang ta barisnya fathah. Jadi bacanya tebal. Pangkal lidah diangkat. Wa tarzuqu man. Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil ada dengungannya. Tapi ini dengungnya sedikit ya. Ma tasha'u. Sya mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah, hamzahnya yang u pada kata tasha'u. Maka shinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ma tasha'u bi ghai. Ghai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka dibacanya cukup dilembutkan. Bi ghairi. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena barisnya kasrah, maka bacanya tipis. Bi ghairi hisab. Kemudian kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad 'arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ba. Maka kalau berhenti di sini panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Nah, kemudian ba-nya ini kan disukunkan, hukumnya qalqalah kubro ya, karena huruf qalqalahnya matinya karena kita berhenti. Jadi dipantulkan, pantulannya besar. Bi ghairi hisab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada kekurangan atau ada koreksi, bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.